Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 9 akan membawakan materi yang berjudul Strategi Belajar Bahasa Arab. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian strategi belajar, yang kedua tentang jenis-jenis strategi belajar, yang ketiga pendekatan strategi belajar bahasa Arab, yang keempat itu ada landasan pengembangan metodologi pembelajaran bahasa Arab, dan yang kelima ada strategi alternatif pendorong active learning dalam pembelajaran. Ya, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian strategi belajar. Jadi, strategi belajar itu adalah suatu metode yang digunakan untuk mencapai meaningful learning. Atau dengan pengertian lain, strategi belajar merupakan proses yang digunakan pelajar untuk memobilisasi mereka dalam memperoleh, menyimpan, mengingat, dan menggunakan informasi apapun yang disampaikan oleh guru. Pembahasan yang selanjutnya mengenai tentang jenis-jenis strategi belajar. Strategi belajar adalah proses yang digunakan pelajar untuk memobilisasi mereka dalam memperoleh, menyimpan, mengingat, dan menggunakan informasi. Jenis-jenis strategi belajar ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, strategi belajar terstruktur. Nah, yang pertama, dalam strategi belajar terstruktur itu ada belajar secara tradisional. Salah satu jenis pembelajaran yang terkenal di dalam belajar secara tradisional adalah instruktur-led yang kita kenal sebagai model pembelajaran konvensional di dalam kelas yang dipimpin oleh seorang guru atau instruktur. Yang kedua ada e-learning. E-learning mencakup proses, aplikasi, dan akses pendidikan, pelatihan dan informasi, instruksi dan isi, serta pembelajaran disampaikan melewati internet dan intranet. Yang ketiga yaitu ada blended learning. Strategi belajar seperti ini merupakan kombinasi antara e-learning dan pendekatan tradisional. Di dalam kehidupan sehari-hari ditemukan fakta bahwa pengalaman belajar secara tradisional dikombinasikan dengan berbagai modalitas pembelajaran dan konteks aplikasi. Yang keempat yaitu ada knowledge management. KE menunjuk kegiatan yang meliputi pencarian, penemuan seleksi, pengorganisasian, dan penyimpanan pengetahuan dan pengalaman individu atau kelompok di dalam suatu organisasi. Yang kedua yaitu ada strategi belajar secara individual. Elemen dalam strategi belajar secara individual antara lain motivasi, attitude, manajemen waktu, pencatatan bahan ajar, teknik membaca, konsentrasi, dan gaya belajar. Nah, yang kesatu ada motivasi. Motivasi dapat berasal dari masing-masing individu dan dapat pula dirangsang oleh faktor luar. Yang kedua ada gaya belajar. Gaya belajar adalah suatu predisposisi dari sekelompok peserta didik untuk mengadopsi suatu strategi belajar yang khusus tanpa memperhatikan tuntunan spesifik dari tugas pembelajaran. Selanjutnya mengenai pendekatan strategi belajar bahasa Arab. Kita sebagai calon guru hendaknya menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan dapat menjadi acuan dalam menentukan langkah pembelajaran yang sesuai dengan karakter materi maupun kondisi peserta didik. Sesulit apapun, sebenarnya materi dapat disampaikan dengan baik jika ditopang oleh pendekatan dan strategi yang tepat. Terkait dengan hal itu, terdapat beberapa pendekatan dalam pembelajaran bahasa Arab yang dapat meningkatkan efektivitas guru dalam melakukan transformasi, yaitu yang pertama, pendekatan kemanusiaan atau humanistic approach. Pendekatan ini memberi tempat yang utama pada peserta didik karena mereka adalah subjek utama dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini berasumsi bahwa peserta didik memiliki potensi, kekuatan, dan kemampuan untuk berkembang. Yang kedua, pendekatan berbasis media atau media-based approach. Media atau wasail al-idlah memiliki peranan yang besar dalam upaya membentuk keahlian peserta didik dan mengubahnya dari keahlian yang bersifat abstrak ke yang bersifat konkret. Pendekatan ini bertujuan untuk melengkapi konteks yang menjelaskan makna kata-kata, struktur, dan istilah-istilah kebudayaan baru. Yang ketiga, pendekatan mendengar mengucap.
atau oral approach. Pendekatan ini mengandaikan bahwa bahasa adalah apa yang didengar dan diucapkan, bukan simbol. Sedangkan tulisan hanyalah representasi dari ujaran. Dari asumsi ini dapat dikatakan bahwa bahasa adalah ujaran. Dan yang keempat ada pendekatan komunikatif atau communicative approach. Sesuai dengan fungsi kompetensinya, penyajian bahasa hendaknya lebih menekankan kepada kegiatan komunikasi aktif dan praktis. Dengan pendekatan komunikasi ini, berarti telah melakukan terobosan baru dan strategis di bidang pengajaran bahasa kedua, dan dianggap sebagai pendekatan integral yang memiliki ciri-ciri yang pasti. Pembahasan selanjutnya mengenai landasan pengembangan metodologi pembelajaran bahasa Arab. Meliputi yang pertama prioritas, yang kedua akurasi, yang ketiga gradasi, yang keempat motivasi, yang kelima pemantapan. Bagian pertama yaitu prioritas. Pada bagian prioritas ini diharapkan guru lebih menekankan kegiatan pembelajaran kepada praktek bahasa asing tersebut. Yang kedua yaitu mengenai akurasi. Maksudnya adalah dalam berbahasa Arab, bahasa Arab ini memiliki karakteristik tersendiri yang mana kita sebagai orang yang mempelajarinya harus cermat dan teliti pula dalam proses pengkajiannya. Yang ketiga yaitu gradasi. Dalam gradasi ada 5 penahapan dalam penyajian. Yang pertama yaitu dari jenis materi yang mudah kepada yang sulit, dari jenis materi yang sederhana kepada materi yang kompleks, dari materi yang jelas kepada yang samar, dari materi yang konkret kepada yang abstrak, dan dari jenis materi yang sering digunakan kepada materi yang jarang digunakan. Yang keempat yaitu motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang menimbulkan, mendasari, dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik. Yang kelima yaitu pemantapan. Upaya pemantapan ini dapat dilakukan dengan berbagai langkah, pengulangan, latihan, dan tugas-tugas di luar pembelajaran. Strategi alternatif pendorong active learning dalam pembelajaran. Oke, di sini kita membahas strategi alternatif. Itu yang dimaksud variasi langkah dalam pembelajaran bahasa Arab yang dapat membangkitkan motivasi belajar para peserta didik gitu loh. Nah, dengan strategi alternatif ini peserta didik itu diharapkan terlibat aktif baik secara fisik maupun mental, sehingga pembelajaran bahasa Arab yang tadinya terasa membosankan, jenuh gitu, jadi lebih hidup gitu loh. Oke, terus ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menambah variasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Antara lainnya itu yang pertama, mendengar dan model pembelajarannya. Nah, di sini dari hasil peneliti membuktikan bahwa sebagian besar orang itu hanya dapat menyerap 30% saja dari pengetahuan yang didengarnya, dan hanya dapat mengingat hanya 25% dari apa yang ia serap dari pengetahuan itu. Nah, oleh sebab itu, untuk dapat meningkatkan daya serap pengetahuan yang didengarnya, maka menyimak perlu dilatih secara khusus. Nah, ini nih ada langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu kibroh musiroh. Yang kedua tabir al-aro al-ra'isyah. Terus yang ketiga tamsiliyah. Nah, itu untuk yang berbicara dan model pembelajarannya. Terus yang ketiga membaca dan model pembelajarannya. Nah, di sini membaca tuh sebenarnya meliputi kegiatan berpikir, menilai, menganalisis, dan memecahkan masalah gitu. Membaca bisa dibagi yang pertama itu membaca jelas dan dalam hati, serta membaca insentif dan ekstensif. Kegiatan membaca itu dapat dilakukan dengan yang pertama, yang ini, muzakorat al-talamiz, itu yang pertama. Terus yang kedua akhiyat al-nas. Terus yang ketiga tartib al-nas. Nah, itu untuk membaca dan modelnya ini pembelajarannya.
Terus menulis atau mengarang dan model pembelajarannya. Ini menulis itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu insa muwajah, mengarang terstruktur gitu. Dan yang kedua itu insa huriyah. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 9 mengenai strategi belajar bahasa Arab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.